warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri dan Loisa Fitri NPM 20 2039 dan rekan saya yang bernama Dimas Fitri Haryanto NPM 20 2029 dan rekan saya Anissa Nur Azizah NPM 20 20353. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertemakan akhlak dalam ajaran agama Islam. Akhlak dari segi bahasa berasal dari perkataan khulq yang artinya berperilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Akhlak dan moral atau etika. Yang dimaksud dengan akhlak secara umum ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak, sementara yang dimaksud dengan etika ialah sistem tingkah laku manusia yang selain dari wahyu. Akhlakul karimah atau sifat-sifat terpuji ini banyak macamnya. Di antaranya adalah husnuzon, gigih, berinisiatif, rela berkorban, tata krama terhadap makhluk Allah, adil, ridho, amal soleh, sabar, tawakal, qanaah, bijaksana, percaya diri, dan masih banyak lagi. Mazmumah atau akhlak yang tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari oleh umat muslim. Hal ini harus dijauhi karena akhlak mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlak mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Bidang ekonomi Islam, ajaran yang sangat mengedepankan pentingnya akhlak dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam adalah suatu sistem atau konsep ekonomi akhlakiyah yang tujuan utamanya mencapai kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Pentingnya penerapan akhlak tersebut atas dasar pemahaman bahwa segala aktivitas manusia tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berkembangnya dunia perekonomian, Islam sudah sejak dulu membahas dunia perekonomian. Ini terbukti dari bangsa Arab yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada aktivitas ekonomi. Perekonomian sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Semakin banyak materi yang dimiliki maka manusia itu akan hidup bahagia. Di sisi lain, moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa hak milik berfungsi sebagai pembahasan manusia dari sifat materialistis. Adalah utama yang berhubungan dengan akhlak dan ekonomi yang berlandaskan Islam yaitu 1. Rabbaniyah atau ketuhanan yaitu ekonomi yang sesuai dengan tuntutan Allah dan untuk mencari ridha Allah. 2. Akhlak ekonomi yaitu dalam melakukan kegiatan ekonomi kaum muslim tidak boleh meninggalkan akhlak seperti aktivitas pariwisata kaum muslimin tidak boleh mengizinkan membawa kamar atau menjadikan rumahnya sebagai tempat berjudi serta menghalalkan yang haram lainnya. 3. Ekonomi manusia yaitu manusia harus bekerja keras dan berkreasi untuk mendapatkan perekonomian yang baik. 4. Pertengahan yaitu adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur urusan manusia dalam hubungan ibadah kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur sekaligus hubungan terhadap sesama manusia lainnya. Ada beberapa nilai moral yang bisa diterapkan oleh pelaku kegiatan ekonomi terlebih lagi bagi seseorang yang berada di dunia perniagaan. 1. Menjauhkan dari hal-hal ribawi. Ketika menjalankan sebuah usaha, tentu kita harus mengetahui apakah modal yang kita gunakan atau aktivitas yang kita lakukan tidak mengarah atau bersumber dari hal-hal yang bersifat ribawi, seperti meminjam modal usaha kepada bank konvensional dengan persentase bunga, meminjam rentenir, dan sebagainya. Serta usaha yang kita jalankan tidak mengarah pada hal riba juga, seperti membuka lembaga peminjaman dana yang dilakukan dengan menarik bunga berlipat ganda. 2. Tidak berkhianat apabila melakukan kerjasama perniagaan. Rasulullah sosok panutan di dalam menjalankan kegiatan kerjasama perniagaan dengan Khadijah.
Beberapa riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah dan Khadijah saat itu melakukan kerjasama mudarobah dengan Khadijah, di mana Khadijah sebagai sahib al-ma'al atau pemilik modal dan Rasulullah sebagai mudharib yang menjalankan usaha. 3. Tidak berspekulasi. Berspekulasi yakni menumpuk atau menyimpan satu jenis barang atau lebih dengan banyak dengan memiliki harapan agar ketika barang mengalami kelangkaan dan membumbung naik, seorang yang berspekulasi dapat menjual dengan harga seenaknya saja, sehingga pembeli dapat membeli secara terpaksa karena barang itu barang yang dibutuhkan. 5. Mengatakan kebenaran kondisi atau keadaan barang. Sebagai seorang muslim yang melakukan kegiatan perdagangan, tentu harus fair dalam berjualan. Menyatakan kondisi barang yang dijual, apakah barang yang dijual memiliki kualitas sama atau berbeda. Tidak mencampurkan barang yang kondisinya jelek dengan yang bagus. Biasanya hal ini terjadi dalam makanan. Bila ada terjadi kecacatan dalam barang yang dijual, maka nyatakanlah kecacatan apa yang ada kepada konsumen. 6. Tidak berlaku curang dalam menimbang. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-5 telah secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan curang melakukan permainan takaran dalam timbangan. Perbuatan mempermainkan takaran dalam timbangan ini menyebabkan kuantitas barang yang dibeli tidak sama dengan apa yang dikatakan. 7. Tidak memuji barang jualan berlebihan. Terkadang berbagai cara dilakukan agar konsumen tertarik dengan barang yang kita jual, bahkan berbohong atas produk yang dijual. Misalkan, produk A sebenarnya tidak mempunyai manfaat untuk ini, tetapi saat promosi atau menjual mengatakan bahwa mempunyai manfaat berbagai macam, terlebih-lebih bahkan sampai bersumpah untuk mempertahankan harga jual. Etika Islam dalam bidang konsumsi. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk satu perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistik, individualistik, serta boros. Sementara dalam Islam ada beberapa etika atau akhlak seorang muslim berkonsumsi. Prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezoliman, harus berada pada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat. Prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau pemborosan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Prinsip kemurahan hati. Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial. Selama konsumsi, ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan anugerahnya bagi manusia. Prinsip moralitas. Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang terkandung dalam Islam sehingga tidak memenuhi segala kebutuhan. Perilaku konsumsi dalam Islam. Sebagai agama yang syamil, Islam telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam berkonsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini. 1. Pembatasan dalam hal sifat dan cara. Seorang muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamr dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan.
karena kesia-siaan adalah kemubaziran dan hal itu dilarang dalam Islam. Kedua, pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya berlaku kikir, yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Namun, Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebihan di luar kewajaran. Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Dalam bahasa yang indah, Al-Quran mengungkapkan wala taj'al tadaka maglulatan ila unika wala tabsutha kulal basti fataqud maluma mahsura. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Quran Surat Al-Isra ayat 29. Adapun arahan Islam dalam berkonsumsi paling tidak ada 3 hal, yaitu 1. Jangan boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya agar selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syariat Islam. Sebaliknya, Allah melarang hambanya menggunakan harta untuk sesuatu yang tak bermanfaat dan sia-sia. Termasuk larangan Allah atas harta adalah ketika digunakan secara berlebihan atau dengan cara yang boros. Islam melarang sikap ini cukup jelas. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, Innal mubadzirina ka'anu wa ikhwana syayatin wa kana syaitanu irabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 2. Seimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Kita harus menyamakan berapa pemasukan dengan berapa yang kita keluarkan. Jangan sampai yang kita keluarkan lebih banyak dari pemasukan. 3. Tidak bermewah-mewahan. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Akan tetapi, hidup mewah itu akan menjadi haram manakala dijalani dengan cara haram. Niat takabur dan menyombongkan diri, tidak berbagi atau sedekah, dan hidup semata hanya berlomba mengejar kemewahan. Akhlak dasar dalam ekonomi bisnis Islam. Jadi akhlak adalah suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang dilakukan oleh suatu keinginan secara sadar atau tanpa paksaan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dalam ekonomi bisnis Islam, kita harus memiliki akhlak yang baik atau etika yang baik. Dengan kata lain, pelaku ekonomi harus memiliki prinsip yang baik dalam bertransaksi, berperilaku, berelasi, atau berhubungan dengan pelaku ekonomi yang lain agar dapat mencapai tujuan-tujuan bisnisnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas yang mencakup pada aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari semua perilaku manusia. Berikut ini beberapa sikap yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis antara lain sebagai berikut. 1. Kejujuran. Sikap jujur sangat penting dalam berbisnis karena dapat menghindari kegiatan tipu-menipu demi meraup keuntungan. Masih banyak yang melakukan tindakan kecurangan, maka dari itu sikap jujur ini sangat perlu diterapkan dalam bisnis karena akan menimbulkan rasa saling percaya. 2. Sikap otonomi, yaitu sikap atau kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar tanpa paksaan orang lain agar tidak ada kekecewaan dari salah satu pihak pelaku bisnis. 3. Keadilan. Dalam berbisnis, setiap orang dituntut untuk bersikap adil. Semua diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam kegiatan bisnisnya, perlu dilakukan sesuai dengan haknya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. 4. Saling percaya.
Sikap ini menuntut agar bisnis bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada keraguan dari salah satu pihak. Karena tanpa saling percaya, bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 5. Bertanggung jawab. Seseorang harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia kerjakan dalam berbisnis, agar tidak ada kekecewaan antara pihak yang satu dengan yang lain. 6. Saling menghargai. Dengan saling menghargai, seseorang akan terhindar dari kesalahpahaman antar rekan bisnis. Kesimpulan yang dapat diambil. Jadi akhlak adalah merupakan tingkah laku manusia yang tampak dan dapat dilihat pada dirinya yang didorong oleh hati nurani, pemikiran, serta rasio. Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari disebut akhlakul khorimah atau akhlakul mahmudah. Akhlakul khorimah atau sifat-sifat terpuji ini banyak macamnya. Di antaranya adalah husnuzon, gigih, berinisiatif, rela berkorban, tata krama terhadap makhluk Allah, adil, ridho, amal soleh, sabar, tawakal, qanaah, bijaksana, percaya diri, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam, monopoli itu tidak dilarang. Siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia salah satu penjual atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah iktikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya, sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Di dalam istilah ekonomi, kegiatan ini disebut sebagai monopoly range seeking behavior, sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan iktikar dalam terminologi ekonomi Islam. Sekian materi akhlak dalam ajaran agama Islam dari kami. Atas perhatian saudara-saudara kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.